Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Kali ini edisi 13 kita kedatangan tamu yang penting bagi kita terkait dengan kasus yang sempat menghebohkan jagat nasional beberapa waktu lalu, yaitu Ibu Fauzia dan juga putra Saprija. Assalamualaikum Ibu Fauzia. Assalamualaikum Dek Putra, apa kabar? Semuanya sehat. Baik, saudaraku sebangsa dan tanah air, hari ini kita akan membahas berdiskusi panjang lebar dengan Ibu Fauzia. Beliau merupakan ibu dari almarhum Imam Maskur yang kita ketahui bersama kasus terbunuhnya Imam Maskur beberapa waktu lalu yang sempat membuat heboh. Semua bicara, Presiden bicara, Panglima TNI bicara, Kasat bicara, dan semua orang bicara karena pelakunya yang hari ini sudah ditahan secara resmi oleh Pom Dam Jaya merupakan unsur dari oknum Pas Pampres. Nah, bersama dua orang narasumber ini kita akan berbincang lebih banyak tentang seperti apa sih sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum dan juga oleh ibunya. Mungkin kita langsung kepada Ibu Fauzia. Bu, gimana perasaannya Bu terkait dengan kasus yang menimpa keluarga Ibu? Kami secara pribadi juga turut berduka cita Bu ya. Semoga Ibu tetap sabar. Ya, kita ingin mendengar perasaan Ibu, apa yang sudah dilakukan saat ini, bagaimana upaya-upaya seorang ibu yang hari ini memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Bisa Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu lakukan? Perasaan bilang kayak mana ya Pak ya, kayak tahu bilang nggak tahu bilang kayak mana, perasaan mah sudah hancur lah. Jadi kami usaha kemanapun pergi mencari keadilan. Si pelaku akan dapat ganjaran yang setimpalnya. Apa yang sudah diperbuat kepada almarhum anak kami dan keluarga kami mohon kepada Bapak Jokowi dan Panglima TNI untuk mengharapkan keadilan dan hukuman yang seberat-beratnya. Almarhum itu putra nomor berapa Bu ya? Putra kedua dari Putra 4 kedua. bersaudara. Jadi selama kecil hingga dewasa almarhum memang hidup bersama ibu gitu Bu. Memang orangnya memang anak yang baik gitu Bu Ya, ya. anak baik, cuma dia sering merantau tamatan SMP lah. Iya. Jualan baju, sepatu, semua. Sampai ke Medan jualan Kentucky. Sampai ke Jakarta. Selalu merantau. Di rumah ada tapi jarang. Iya. Nah, mendengar Imam Maskur tewas terbunuh itu bagaimana perasaan hati seorang Hancur lah Pak. anak yang Ibu besarkan? Dari kecil sampai besar, apalagi sama keluarga dia jarang bertemu. Tiba-tiba tahu dia sudah meninggal. Mau cerita kayak mana ya, memang nggak sanggup cerita lah Pak. Ibu yakin bahwa keadilan akan Ibu dapatkan? Saya berdoa kepada Allah semoga keadilan berpihak kepada kami. Yang sudah Ibu temui siapa aja untuk meminta keadilan ini? Semua Pak Putra. Di sana kan sudah beberapa. Semua sudah Ibu temui ya? Sama Pak Putra. Sama Pak Putra juga gitu Bu ya? Yang kayak mana sama Pak Putra penjelasannya lebih banyak ke siapa-siapa. Iya. Sudah kita menghubungi ya. Ya, baik. Ini Pak Putra kuasa hukum dari Imam Maskur. Apa yang akan diadvokasi dari
kasus pembunuhan Imam Maskur ini? Baik, saya mungkin salah satu dari sekian banyak teman-teman yang berpartisipasi ya sebagai kuasa hukum di bawah Nenwanwannya Hotman untuk perwakilan di Aceh. Upaya yang sudah kita lakukan, yang awalnya kita mendapat kabar kalau pelaku dijerat dengan pasal 351 ya, penganiayaan menyebabkan hilangnya nyawa. Jadi setelah kita lakukan kajian dengan tim yang di Aceh, terus bersama ibu kita berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah juga di sana kita dijamu ya oleh perwakilan kita dari Aceh yaitu Pak Haji Umar. Jadi bersama tim di Jakarta kita melakukan kajian dan berdasarkan atensi dari Pak Panglima TNI juga, hukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati, hukuman yang seringan-ringannya yaitu seumur hidup. Jadi kita rasa ini sinyal ya dari Pak Panglima TNI untuk kita memperjuangkan ancaman hukuman tersebut hanya terdapat dalam pasal 340. Jadi kajian bersama tim di Jakarta, kita sepakat mendorong perbuatan pelaku dijerat pasal 340 di dalam proses penyidikan. Alhamdulillahnya sepakatnya Bang Hotman, beliau mengadvokasi. Setelah dari konferensi pers kita di Kopi Joni, kita lanjut jalan ke Denpom-Dam Jaya. Kita dijamu dengan sangat luar biasa oleh bapak-bapak kita di sana, terutama Pak Irsyad. Terima kasih apresiasi kita kepada teman-teman di TNI, Bapak Irsyad juga. Bahkan beliau menyatakan berdasarkan atensi dari Panglima TNI, pelaku sudah kita jerat dengan pasal 340 di dalam proses penyidikannya. Alhamdulillah satu kerisauan dari ibu terjawab. Setelah itu, setelah kita mendengarkan proses yang sedang berjalan sudah sejauh mana, ibu dari sebelum berangkat dari Aceh, sebelum sampai di Jakarta, dia berangkat dari Aceh sudah menyampaikan sangat ingin ketemu dengan pelaku pembunuh anaknya. Jadi dengan kita beranikan diri, saya menyampaikan kepada Pak Irsyad, jika diizinkan, seorang ibu yang hari datang jauh-jauh dari Aceh, sangat ingin Pak, ingin ngelihat seperti apa wajah si pelaku pembunuh anaknya. Jadi ibu sudah ketemu dengan pelaku yang membunuh anak ibu. Sudah. Waktu ketemu dengan pelaku apa yang ibu sampaikan? Ibu tidak apa-apa banyak cakap sama orang itu, cuma kayak dibilang orang Aceh cuma kasih nasihat. Apa saya tanya, Pak Putra ada dengar kayak mana saya ibu ngomongnya, lupa lagi. Apa bahasa yang ibu sampaikan Bahasa kepada mereka? sama yang saya sampaikan, kayak mana perasaan, apa kamu hamba Allah, saya bilang. Apa kamu umat Rasulullah? Kok kamu hamba Allah umat Rasulullah tak mungkin berbuat kayak gitu, membunuh anak ibu sampai mati. Habis itu saya bilang lagi, kok dia punya anak, punya istri, punya mama, kayak mana perasaan mama dia, kok saya yang perlakukan dia seperti anak saya bilang gitu. Banyaklah, lebih luas, kurang lebih ada saya bilang sikit, hati mereka kayak hati babi ada saya bilang. Cuma lebih lagi kayak perangai PKI ada saya bilang. Yang lain nggak tahu lah. Dan pelaku ada menangis minta maaf. Cuma dia jawab, maaf bu. Saya bilang nggak ada maaf, sebab yang kamu bunuh sudah meninggal. Jangankan almarhum yang maafkan kamu, Allah pun nggak maafkan. Saya bilang. Iya. Cuma gitulah yang saya ngomong, masalah Allah dan Nabi lah yang banyak saya ngomong ke mereka. Iya. Cuma menangis kok. Tengok kemari ini ini almarhum saya bilang. Ini Maskur, tengok kemari. Menangis. Pelakunya menangis. Keluarlah berapa tetes air mata. Habis itu nunduk lagi ke bawah. Iya. Pak Putra, ini kalau dari kuasa hukum ada melihat upaya untuk semacam kasus ini ditutup-tutupi, atau mungkin nanti pasal-pasal yang dijerat kepada pelaku itu dengan pasal-pasal ringan, itu ada melihat upaya-upaya ke situ nggak? Sejauh ini bahkan kita memberi apresiasi ya, terutama kepada Pak Panglima TNI, terus kepada Pak Kasadudung yang mendukung hadirnya peradilan koneksitas,
dan kepada Pak Denpomdam Jaya juga, Pak Irsyad, sangat transparansi dalam proses penyidikan ini. Tidak ada yang ditutupi. Bahkan Pak Denpomdam Jaya, Pak Irsyad mengatakan meskipun ini diadili di peradilan militer, tapi kasus ini peradilan dibuka untuk umum. Jadi seluruh masyarakat Aceh bisa untuk menonton jalannya persidangan. Artinya nanti peradilannya akan dibuat terbuka ya. Dibuat terbuka. Jadi sejauh ini sangat kooperatif, makanya kita sangat mengapresiasi ya, sangat berterima kasih. Iya. Nah, Bu Fauzia, selain keadilan dan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku, Ibu punya tuntutan lain nggak terhadap para pihak, misalnya institusi TNI, terhadap negara, itu apa yang ingin Ibu tuntut gitu untuk agar ini setimpal lah dengan kesedihan, dengan kehilangan seorang anak yang Ibu besarkan dengan sepenuh hati gitu. Pak Putra yang menjawab, saya kurang pandai jawab lah. Jawab Putra. Mungkin ada yang ingin dituntut lagi nggak selain Paling soal dari Ibu, ketika proses persidangan ini transparan, hukum yang seadil-adilnya terhadap si pelaku itu terpuaskan ya bagi hati seorang ibu, dalam artian negara kita masih bisa memberikan keadilan kepada masyarakat kecil. Selebih daripada itu, kompensasi di balik itu Ibu belum pernah menceritakan. Iya. Karena ya beliau belum merasa kehilangan. Kalau berbicara setimpal, nyawa tidak mungkin ada yang mengganti setimpal nyawa. Iya. untuk mengganti nyawa. Sehari-hari saya ngeliat Ibu berupaya ikhlas terhadap situasi ini. Tetapi kita melihat bagaimana antusias masyarakat ya berkunjung ke rumah duka dan lain sebagainya. Tapi juga kepada beberapa para pihak ya, terutama pemerintah, mungkin perwakilan rakyat kita yang ada di provinsi, ada empati lebih. Karena perjalanan Ibu masih panjang. Iya. Ibu menyaksikan 2 tuntutan dan 2 putusan pengadilan yang berbeda, di pengadilan umum dan pengadilan militer. Hari ini Ibu dipanggil sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Jujur Ibu juga khawatir harus berangkat dalam kondisi apa nih ya, gitu. Tapi bukan Maksudnya selama berangkat itu. dalam kondisi apa, maksudnya gimana? Iya, di sini kita punya tim kuasa hukum ya. Mungkin masih ada sungkan dari Ibu. Berangkat kita butuh biaya. Di sana penginapan dan lain sebagainya. Saya melihat ada keresahan itu dari Ibu. Walaupun selalu kita bilang ke Ibu, ada saja nanti rezekinya Bu. Yang jelas kalau memang kita harus penuhi panggilan sebagai saksi, kita penuhi. Bahkan yang untuk panggilan Ibu nih ke Polda Metro Jaya, kita meminta teman-teman tim Hotman yang di sana untuk berkomunikasi dengan teman-teman penyidik. Iya. Untuk bisa Ibu diambil keterangan di Polda Aceh saja. Karena mengingat satu dan lain hal, Ibu juga mau ada kenduri hari 30. Ibu juga ada terkendala kalau naik angkutan, naik mobil, naik pesawat. Tetapi ya kalau memang Ibu juga harus hadir, saya ngeliat semangat beliau tidak akan menghentikan itu semua. Tetap semangat bukan menuntut keadilan. Bu, sedikit ini kita flashback ke belakang. Sehari-hari Imam Maskur dalam bergaul di keluarga apa itu gimana Bu ya, kalau kita boleh tahu almarhum orangnya ceria, apakah orangnya supel dalam bergaul yang Ibu kata ini, yang dalam dia di keluarga gitu Bu? Dia orangnya kurang banyak ngomong, tapi kelakuannya baik sama kawan dia, baik sama keluarga baik, nggak ada yang huru hara sama dia. Malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji, kok ada kenduri, pokoknya ikut masyarakat lah, nggak ada yang sekitar. Kok di kampung dengar dia musibah semua menangis sebab anak baik. Artinya teman-temannya Imam Maskur banyak yang berduka Bu ya, atas ulangan. Tapi ini Bu, kemarin kan Aceh juga, masyarakat Aceh juga berduka, semua para pimpinan baik partai politik dan juga banyak anggota-anggota masyarakat lainnya itu yang rame-rame berbondong datang ke tempat Ibu. Itu siapa aja Bu yang udah datang? Ada berarti 100 peserta yang datang, 20 yang kami kenal, 80 yang tidak kami Yang kenal. tidak kenal Bu, artinya banyak Bu ya. Banyak. Dari hari pertama sampai sampai kemarin masih ada tamu.
kabarnya dari Komnas HAM dan LPSK juga sudah menemui Ibu ya. Iya, Itu apa yang mereka sudah mengundang. Kalau dari PSK lebih kurangnya menyampaikan bahwa kita punya lembaga ya untuk perlindungan saksi dan korban jika pihak keluarga membutuhkan surati kami. Komnas HAM juga demikian. Jika ada menurut Ibu hak-hak Ibu yang tidak terpulihkan ataupun hak-hak daripada almarhum, kita ada wadah ini, ada loh kita. Nah, menurut Pak Putra sendiri, ini negara harus bertanggung jawab nggak dalam kasus ini? Karena kan ada upaya ke arah sana untuk menuntut tanggung jawab negara. Jelas dong. Kalau yang pertama aja berbicara keadilan, kita di mana lagi mau berharap. Nah, tanggung jawab negara seperti apa yang didesak oleh kuasa hukum? Yang pertama ya dengan putusan yang seadil-adilnya. Ya, di sana ada pengadilan negeri, di sana nanti ada, kalau di militer mungkin ada auditorium jaksanya, di pengadilan militernya juga. Jadi yang pertama bisa memberikan keadilan kepada keluarga korban. Termasuk juga kompensasi, karena kan Ibu bilang tadi bahwa Imam Maskur ini kan tulang punggung keluarga, dia bekerja jauh untuk membantu ibunya. Artinya kan dengan bekerjanya Imam Maskur ini kan juga salah satu tulang punggung keluarga lah, bisa kita katakan. Ketika oknum pelaku juga dari instansi pemerintah, saya rasa ya pemerintah harus hadir memberi kompensasi, paling tidak memulihkan rasa sedih si keluarga yang ditinggalkan. Pemulihan terhadap ibu ya, reparasi atau semacam restitusi atau seperti apa gitu. Ya, benar. Dan upaya-upaya itu akan dilakukan. Kita sudah melakukan advokasi, tapi untuk sejauh ini kita masih fokus karena kan masih tahap penyidikan. Kita masih menunggu terus seperti janjinya Pak Denpom Jaya akhir September proses penyidikan selesai dan perkara dilimpah ke persidangan. Kita masih fokus dengan itu. Kemarin kita masih nunggu hasil otopsi. Kita juga udah surati dari kuasa hukum, sudah surati RSPAD untuk menunggu turunan hasil otopsi yang nanti kita minta bantu kepada ahli forensik untuk menjelaskan kepada kita apa sih penyebab terakhir meninggalnya Imam Maskur. Yang sampai hari ini kan yang ditangkap sama keluarga itu, Mas Hendro, setelah disiksa dia meminta tebusan, uang tak kunjung dikirim, dia mengancam dengan membunuh, dan itu dilakukan. Iya. Nah, kita kan dapat video soal ancaman dan permintaan uang itu videonya dikirim ke keluarga Bu ya, Ke handphone ke adiknya Imam Maskur, dan Ibu melihat itu. Maksudnya melihat video itu. Ibu tidak melihat video, tapi suara di video kayak yang ditelepon ke ibu sama. Oh, artinya sebelum saat penyiksaan itu ya, Ibu pernah dengar nafas dia udah segini, udah ke atas, sampai dia bilang, mak ni kirim jupeng long baju tu mak kadang meninggal mak. Belum mak air tu lepo mak kok beraipo. Suara dia udah tersendak-sendak. Berarti sama kayak di video. Ibu mana sanggup tengok video, suara aja masih kedengaran di telinga sampai sekarang. Yang terakhir ibu nelpon, yang jawab si pelaku, kok ibu sayang anak, ibu kirim uang. Saya bilang saya akan usaha kirim uang, tapi anak ibu jangan dipukul lagi, sebab kami nggak ada uang, kami orang miskin, jangan kali 50 juta, 1.000 pun nggak ada uang. Jawab si pelaku, kok ibu nggak kirim uang, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Seperti itu dijawab. Iya. Ya, seperti itu yang dilakukan ya. Sama yang dilakukan, berarti dibuang ke sungai. Sudah kayak direncanakan. Saya kehilangan kata-kata Ya. memahami bagaimana psikologi ibu saat itu ya. Tapi nggak saya bilang ke bapak pun ini demi keadilan Pak Putra ya. Walaupun nggak sanggup bilang, ngomong, tetap kita ngomong juga kan. Di sini kita bisa ngebayangin ya Bang Hendra, seorang ibu itu sudah meminta waktu ya, mengupayakan apa yang mereka minta, hanya memohon jangan lanjutkan penganiayaan terhadap anaknya. Jadi ibu memohon jangan diapa-apain anak saya, jangan dibunuh. Jangan dipukul lagi. Jangan dipukuli. Cuma itu kata singkat jawaban dia, matikan HP terus.
habis itu hilang komunikasi. Ya, tetap sabar Bu. Kita yakin bahwa keadilan akan berpihak kepada Ibu dan kepada keluarga, insya Allah. Saya nggak tahu ngomong apa lagi ini Bu. Saya benar-benar kehilangan pertanyaan-pertanyaan karena nggak bisa saya bayangkan ya pada saat Ibu menerima telepon itu ya, anak Ibu yang dalam keadaan luar biasa disiksa tapi dia minta tolong, itu kan nggak bisa saya bayangkan. Jadi saya begitu banyak kehilangan kata-kata untuk apa lagi yang saya tanya, bingung saya. Allahu Akbar. Bu, Ibu ada minta kompensasi nggak nih sama negara atas pembunuhan anak Ibu? Misalnya Ibu butuh apa gitu, harus pemulihan korban, pemulihan itu. Saya kok dikasih biaya apapun nggak mau terima. Nggak akan Ibu terima ya? Tidak, sebab apa, nyawa lebih berharga daripada uang. Ibu tidak Saya akan terima apapun. nggak minta ganti rugi, tidak apapun saya minta. Cuma yang saya minta keadilan, hukuman yang setimpal apa yang sudah dia perbuatkan gitu. Saya selalu ngomong Pak Putra kan, musibah untuk keluarga Ibu bisa menjadi hikmah untuk orang lain. Berarti cukuplah keluarga almarhum Imam Mashkur yang merasakan, jangan keluarga yang lain. Itu yang harapan saya. Sama semua pihak selalu saya ngomong kayak gitu. Jangan terulang untuk orang lain lagi kejadian seperti sekarang. Saya nggak bertanya lagi sama Ibu. Yang terakhir aja lah, mungkin saya benar-benar kehilangan pertanyaan. Ya Allah, ini yang terakhir aja lah Pak Putra, suasananya begitu. Terakhir Pak Putra, apa yang ingin Pak Putra sampaikan? Terutama terima kasih kepada semua pihak, bukan hanya di Aceh yang ikut mengadvokasi kematian Imam Mashkur, ikut mengawal proses sampai proses persidangan nantinya, tentunya mungkin sampai proses putusan ya. Terima kasih. Dan juga kepada para pihak, kita berharap dalam momentum ini jangan ada isu-isu yang mengiring, yang itu bisa membuat proses hukum ini terhambat ya. Ya, baik apapun itu motif dan lain sebagainya, itu motif kewajiban negara loh. Jika negara ingin memberantas, itu urusan negara. Ya, kita hari ini hanya meminta keadilan terhadap perlakuan yang dilakukan oleh pembunuhnya Imam Mashkur dengan hukuman putusan pengadilan yang seadil-adilnya. Gitu. Jadi jangan ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan situasi ini. Jadi jangan tak kauri bilang bak kauri jerat kok. Nah, mungkin itu harapan saya yang paling besar ya Mas Hendro ya. Biarkan tim kuasa hukum juga fokus untuk materi perkara ini. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, saya juga kehilangan banyak kata-kata setelah berbincang dengan Ibu almarhum Imam Mashkur. Saya kira ini saja pertemuan kita kali ini. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.